Jadi hari ini kita fokuskan untuk membahas hasil stage 3 perencanaan ekonomi, dan nanti kita juga, saya ada minta tolong nanti untuk proposal kita ke otorita ya. Nah, jadi kita mulai dulu hari ini dengan paparan kelompok ekonomi. Jadi kita mulai dari kelompoknya mungkin kelompoknya Dharma sama Afrika itu. Sudah siap? Bisa bantu ya. Siapa yang mau share dari siapa? Kalau suara Dharma ada putus-putus ya? Yang lain gimana? Bang Dharma dari sampai Gambarnya udah, slide-nya udah. suara saya masih putus-putus. Enggak, sekarang udah enggak. Silakan. Kok suaranya nggak ada ya? Di loading, Pak. Oh. Halo Pak. Saya jadinya Ya, pakai punya kedengeran. Pak karena sebelahan juga. Yuk. Pakai ini aja. Bandwidth kayaknya. Saya punya. Baik. Selamat siang Pak Andi yang kami hormati dan teman-teman rekan sejawat. Kami dari kelompok 1 bahasannya tentang kepemilikan lahan, mesin penggeraknya apa, dan bagaimana skala pelayanan ekonominya di sana atau status ekonominya. Di sini ada Vika, nanti dia yang bahas tentang komoditas existing unggulan. Ada Amanda Amelia nanti yang akan menjelaskan rencana ekonomi ke depan versi pemerintah. Kemudian ada Tasya di sini yang menceritakan skala pelayanan, Tovani tentang harga lahan, dan Salma. Jadi ini outline-nya Pak, jadi kami cerita dulu kepemilikan lahan, harga lahannya gimana, kemudian kesiapan lahan dari perspektif KVA Ecoregion, habis itu kita lihat komoditas unggulan dan mesin ekonomi existing sekarang dan skala pelayanannya gimana, kemudian rencana ekonomi ke depan versi pemerintahnya gimana. Nah, yang pertama ini ada peta kepemilikan lahan, ini sumbernya kami vektorisasi dari data BPN di website bumi.atr.bpn.go.id. Jadi intinya adalah kepemilikan lahan didominasi oleh tanah kosong yang sudah memiliki NIB. Nah, tanah kosong yang memiliki NIB ini adalah gambar warna hijau di peta. Jadi kalau misalkan kita overlay dengan status hutan, sebagian besar kan 70% ini kan di sini adalah hutan tanaman industri ya, sisanya APL.
Nah, tapi dari 70% kawasan hutan tersebut, 54%-nya tuh ternyata udah ada NIB-nya kalau kita cek di website BPN. Jadi udah di-coupling gitu. Maka korelasinya bahwa gambaran adanya lahan pada kawasan hutan yang telah memiliki NIB, jadi sekitar 76% dari kawasan hutan yang ada tuh sebenarnya sudah siap dilepas menjadi area penggunaan lain. Karena NIB-nya sudah ada walaupun status hak kepemilikannya belum ya. Belum hak milik kah, hak guna bagai, atau hak pakai itu belum ada di website BPN. Jadi ID-nya masih tanah kosong ber-NIB aja gitu. Jadi intinya adalah 40%-nya belum berokupansi kalau dari sisi kepemilikan lahan di kawasan IKN. Selanjutnya ini adalah harga lahan dari Tovani. Baik, ini adalah harga lahan dan properti di daerah KPIKN ataupun daerah KIKN. Nah, oh iya. Untuk harga lahan dan properti di sini juga masih memakai zona nilai tanah dengan menghubungkan status kepemilikan tanah dengan iklan properti di beberapa kanal e-commerce. Jadi sumbernya Pak dari ini sih situs-situs yang menjual tanah baru situ sama ada beberapa penelitian juga. Tapi dari sini juga ada isu kalau misalkan mereka tuh sudah tahu kalau misalkan akan ada pemindahan ibu kota negara itu sendiri. Jadi di sini harga-harga tanah yang mendekati jalur jalan besar atau infrastrukturnya banyak itu bisa mencapai di atas 1 juta per meter persegi. Hal ini mengindikasikan bahwa semenjak ditetapkan IKN harga lahan menjadi naik 3 sampai 4 kali lipat dari sebelumnya. Nah, ini juga ada beberapa dari e-commerce, terutama dari lamudi.com. Dia mengikuti trennya, itu dia merekap dari Juni 2022 di kanan bawah itu, harga saat ini itu range-nya sekitar 200.000 per meter persegi. Nah, tapi juga di sini ada ada satu penelitian dari Samsuri, dia meneliti tentang 118 zona nilai tanah di daerah Kecamatan Sepaku. Di sini adanya kenaikan harga mulai dari 611.929 per meter persegi menjadi 627.000 per meter perseginya. Ini dalam kurun waktu dari 2016 sampai 2020. Nah, harga lahan menjadi sangat bervariasi dikarenakan akses dan infrastruktur sekitarnya yang mendukung naik turunnya harga. Oleh karena itu, data hasil penelitian di Kecamatan Sepaku oleh Samsuri ini mungkin akan dapat dianggap sesuai karena mempertimbangkan beberapa faktor dan membaginya ke dalam beberapa zona juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bang Dharma lagi, Pak. Baik Pak Andi, ini kalau tadi kita udah jelaskan kepemilikan lahan dan harganya. Nah ini kemarin ada catatan bahwa lihat jenis tanahnya. Makanya dari situ kami ambil kondisi vegetasi alami KVA lahan di KIKN. Jadi sebenarnya ini mungkin nanti butuh konfirmasi Pak, maksudnya ini nanti akan seperti apa. Gambarannya adalah KIKN luasnya 50.000 hektar, nanti kan di rencana ke depan akan terdiri dari berbagai zona, mulai dari yang skalanya lingkungan atau neighborhood sampai dengan skala mixed use kan. Nah, kita udah cek juga di rencana pola itu dia nggak ada kawasan lindung gitu, dia ada kawasan hijau tapi hijaunya bukan lindung. Nah, kalau dari sisi ini kita mau lihat misalkan pendekatan untuk melihat kesanggupan lahan dalam mendukung alih fungsi lahan ke depan. Nah itu kan salah satunya melihat satuan ekoregion Pak dari perspektif vegetasi alamiahnya. Jadi sebenarnya poinnya adalah karena 70% lahan di IKN merupakan hutan produksi tadi dan hutan tanaman industri, IKN tuh nggak punya hutan yang secara khusus didedikasikan untuk tujuan lindung atau konservasi. Tapi memang perspektif ini tentunya harus dipaduserasikan dengan daya dukung daya tampung lingkungan karena akan ada risiko yang muncul ke fungsi lingkungan jika daya dukungnya nanti terlampaui. Jadi memang nanti akan ada pembangunan ke depannya itu harus dibatasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Jadi gambaran ini sebenarnya gambaran kasar yang memang harus divalidasi dengan daya dukung daya lingkungan. Kalau dari KLHK kan bahasanya jangan sampai ekoregion memperlambat tata ruang gitu kan. Jadi sebenarnya alih fungsi lahan bisa aja, tapi begitu nanti
misalkan ditetapkan 50% kawasan hijau, maka vegetasi alaminya itu vegetasi yang akan ditanam itu nantinya harus setidaknya mirip-mirip dengan vegetasi alami yang sudah terbentuk dari masa lampau begitu. Nah, selanjutnya ini kita ke bagian ekonomi, existingnya komoditas unggulannya apa, terus ada di mana aja, untuk melihat kesiapan apakah shiftingnya nanti bisa cepat atau tidak. Oleh Pak Vika. Jadi untuk komoditas unggulan dan mesin ekonomi Keras sedikit, Vika. Ya Pak. Jadi Keras sedikit. untuk komoditas unggulan dan mesin ekonomi saat ini sebenarnya yang paling unggul itu adanya di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tapi mungkin didominasinya kalau di sini bukan perikanan tapi di pertanian kehutanan. Nah, dari data PDRB ini menunjukkan bahwa saat ini komoditas unggulan ini berasal dari yang tadi telah disebutkan, dan hasil SDX tadinya diperoleh bahwa di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loak Hulu itu terdapat perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Niaga Mas Gemilang yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja non-skill, peningkatan pasar hasil produksi rakyat, dan mempermudah pemasaran. Sedangkan untuk di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, perekonomian dari BUMDes dan perkebunan kelapa sawit. Dan untuk di Desa Tengen Baru, Kecamatan Sepaku merupakan salah satu desa penghasil sawit dan karet dengan luas pertanian dan perkebunan sawitnya sekitar 1.000 hektar dan karet sekitar 100 hektar. Selain itu terdapat pula potensi peternakan ayam untuk dikembangkan. Dan untuk di Desa Semai 2, Kecamatan Sepaku, terdapat penataan 3 objek wisata, ekowisata gitu, yaitu di Bukit Embun, Danau Banyu Bening, dan Danau Cinta Segitiga. Dan ada juga agrowisata durian yang dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga. Jadi sebenarnya untuk di komunitas unggulan dan mesin ekonomi saat ini memang masih bergerak di sektor primer. Belum ada di industri pengolahan atau sektor-sektor lainnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Tasya, suaranya nggak kedengeran ya? Iya, karena selanjutnya skala pelayanan. Halo? Nggak masuk. Pakai ini aja nih. Sekarang sudah. Teriak di sini aja nih. Halo Pak, apakah kedengaran? Ya, kedengeran. Jadi selanjutnya skala pelayanan ekonomi di Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun 2011 sampai 2021. Dari hasil ini untuk melihat skala pelayanan ekonominya dilakukan perhitungan menggunakan metode SIFSER, LP, dan melihat tipologi klasen. Data yang digunakan adalah data PDRB kabupaten yang diturunkan ke dalam skala kecamatan. Hasil perhitungan diperoleh gambaran bahwa lapangan usaha kategori G bisa menjadi sektor unggulan karena merupakan basis prospektif dan juga perkembangan sektor yang maju dan tumbuh cepat. Untuk lapangan usaha existing seperti pada kategori A dan C yang sekarang mendominasi, kedepannya masih masuk kategori berkembang, walaupun hasil EKI-nya menunjukkan tidak prospektif. Sementara lapangan usaha kategori D, F, G, L, dan Q kedepannya akan sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini mengindikasikan dari perspektif lapangan usaha pada kawasan KIKN ini memiliki modal dasar untuk berkembang menjadi kota. Selanjutnya.
Selanjutnya daftar perusahaan di sekitar KIKN. Ada PT Balikpapan Wana Lestari, PT Belantara Subur, PT Fajar Surya Swadaya, PT Gratis Sukses Abadi, dan PT Inhutani. Ini sekitar kawasan IKN-nya. Yang di IKN-nya sendiri itu ada PT Ichi Hutani Manunggal. Dan ini ada peta sebaran perkebunan sawit yang warna ungu, lalu peta sebaran konsesi tambang yang warna kuning, dan peta sebaran IUPHHK-HT. IUPPHK-HT itu apa ya? Izin usaha pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman industri. Hutan kayu, hutan tanaman. Kemudian dilanjutkan Amanda Amelia. Terlalu kecil Pak suaranya Pak. Nggak kedengeran ya? Lihat. Sekarang sudah terdengar. Ya, lumayan. Ya, untuk rencana yang disiapkan oleh pemerintah sendiri di wilayah IKN itu adalah sebagai ekonomi global di wilayah IKN. Jadi untuk IKN itu dia dikembangkan ekonomi IKN dan bekerja sama dengan wilayah-wilayah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, serta provinsinya sendiri. Jadi di Samarinda itu kan sudah ada sektor, di Samarinda itu sudah ada sektor energi, dan di Balikpapan itu simpul hilirnya anak pantai. Jadi lanjut Kak. Next. Jadi di wilayah IKN itu akan menjadi diversifikasi strategi ekonomi baru, yaitu industri 4.0 dengan yang ada di sekitarnya. Lanjut lagi Kak. Dari peta kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira tuh pemerintah menyiapkan wilayah IKN kegiatan industri 4.0. Kedepannya wilayah IKN akan menjadi pusat industri yang memanfaatkan high-tech yang smart penggabungan antara sektor primer dengan teknologi. Seperti misalnya yang sudah ada sekarang, contohnya sayur box, Happy Fresh, Tegawaru, itu mungkin nanti industri semacam itulah yang akan menjamur di wilayah IKN. Baik, terima kasih Amanda Amelia. Jadi intinya kesimpulannya Pak, kalau dari kondisi existing sekarang memang sektor lapangan usaha yang dominan masih primer.
Tetapi setelah ada tadi Tasya ngitung potensinya berdasarkan analisis shift share dan LQ sama tipologi klasen tadi ya, maka ada potensi itu apabila kawasan IKN nantinya akan mengalami urbanisasi atau mengalami proses mengkota. Karena tadi sektor yang berpotensi itu sektor yang berciri kota seperti perdagangan, jasa dan eceran gitu. Nah, orientasi skala pelayanan ekonomi saat ini memang masih lokal dan regional, akan tetapi prospek ke depan bisa berubah apabila IKN sudah terbangun dan masuk industri 4.0 tadi ya. Ini sebenarnya bukan industri pengolahan, masih typo Pak. Harusnya industri 4.0 seperti yang pemerintah rencanakan gitu. Seperti contoh misalkan PT ICI Karya Manunggal tuh dia punya orientasi ekspor akasia dan eukaliptus. Cuman memang kondisinya sekarang lahannya tuh cuman buat bahan dasar aja. Industri pengolahannya sendiri nggak berada di kawasan ini. Tadi juga Amanda Amelia sudah menyebutkan beberapa contoh misalkan industri yang terkait 4.0 tadi ada sayur box, ada Happy Fresh dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang mau invest memang sudah disiapkan rencananya seperti itu versi pemerintah gitu. Dominasi kepemilikan lahan sendiri sekarang memang sebagian besar masih kawasan hutan produksi. Tetapi jika dilihat tadi dari kepemilikan lahan, apabila sudah ada beberapa lahan yang memiliki NIB, maka proses alih fungsi lahan itu sudah selangkah lebih mendukung. Hanya saja terkait harga lahan yang sudah mulai meningkat pesat semenjak wilayah ini ditetapkan sebagai IKN, ini menjadi hal lain untuk diperhatikan lebih lanjut gitu. Kemudian gap misalkan nanti akan ada sekitar 1,8 juta jiwa tahun 2045 atau 23 tahun dari sekarang. Misalnya terkait dengan housing gitu, maka perhitungan sederhananya kebutuhan orang 9 meter persegi, jadi lahan yang sekarang tuh masih cukup untuk menampungnya gitu. Karena dengan perhitungan sederhana tersebut butuh sekitar 3.600 hektar. Dari 50.000 hektar yang ada itu masih untuk housing sendiri masih cukup layak gitu, dan pengembangan ekonominya juga lahannya juga masih banyak yang bisa disiapkan. Jadi dari sisi perekonomiannya memiliki potensi untuk dikembangkan menuju aktivitas ekonomi perkotaan karena memang potensinya ada gitu. Tapi hal yang perlu diperhatikan, ini hasil diskusi kelompok adalah ekonomi seperti apa sih nanti ke depannya ya, tentunya pengembangan ekonominya yang green gitu. Mengingat modal dasar pada lahan-lahan di KKN saat ini mendukung untuk dilakukan green economy. Dari kelompok kami sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis tadi sebelumnya. Ya, makasih ya kelompok ini. Catatannya begini ya, tadi sudah satu-satu sudah kelihatan ya, sudah mulai mengolah data. Tetapi yang Amelia tadi itu pengolahannya belum kelihatan ya, Amel ya. Jadi kamu lebih banyak mereview dari yang ada di dokumennya Bappenas. Nah, jadi sebelum kesimpulan harusnya punya Vika, coba tampilin tadi Excel-nya. Nanti ditambah Tasya, baru ujungnya punyanya Amelia. Nah, itu harusnya ada satu sajian. Ini saya bicara mesin ekonomi dulu ya. Bisa ditampilan nggak Vika tadi sebentar? Jadi slide yang tadi ada ini. Nah, sebentar yang tadi. Yes. Nah, ini kan kalau tadi Tasya beranggapan perdagangan itu perkembangannya LQ-nya terus konsisten di atas 1, berarti hasilnya Tasya itu disandingkan ke kolom sebelahnya Vika ya. Nah, jadi disandingkan di situ tambah satu kolom namanya LQ dari 2000 berapa tadi sampai 2000 berapa.
Nah, yang dicatat itu LQ-nya adalah konsistensi LQ-nya di atas 1 apa enggak gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu kamu pakai apa. Cuma kalau saya lihat itu ada IKS, ada apa lagi ya, yang punya tasnya itu. Progresif. Total PDRB 1. Nah, ini bukan LQ ya, kalau IKS itu. Itu kan kelihatan yang faktor paling besar adalah 0,27 ya, sama 0,208. Ya, jadi enggak, tapi datamu dari 2011 sampai 2021 gitu. Ini saya belum clear benar nih, maksudnya gimana ya. Bisa dielaborasi Tasya. Kalau kamu bilang basisnya tidak prospektif, padahal pertanian kehutanan itu 0,2. Terus yang pertambangan bukan basis tidak prospektif. Ini kategori dari mana ya? Lalu tipologi klasen, sektor berkembang cepat, pertanian kehutanan. Ada sektor maju dan tumbuh cepat. Ini kelas-kelasnya seperti apa ini? Kok bisa sampai begini? Pak Andi izin menjelaskan. Nah, ini sebenarnya pendekatan analisis sektor unggulannya itu ada beberapa beberapa cara atau beberapa metodologi kayak IKS. IKS itu indeksnya ya. Nah, shift share itu nanti ada lagi. Kalau shift share itu dia melihat dari 2 tahun aja Pak, 2011 dan 2021. Nah, kalau LQ dan iya boleh. Pelan-pelan dulu dong, satu-satu. Oh iya, IKS itu kalian bacanya apa? Angka-angka IKS itu apa sih maknanya? Coba, saya pengen tahu. Kalau IKS jadi bilang kontribusi paling besar tuh ketika dia berapa? Kalian tahu nggak singkatan IKS? Ini siapa? Tasya apa Tovan? Salma dan Tasya. Apa IKS itu? Indeks kontribusi sektor ya. Halo? Mana Tasyanya? Iya Pak. Betul nggak saya? Atau saya salah? Tasya dengar nggak? Iya Pak. Atau karena nggak ada suaranya? Ya. Saya salah Pak. Saya salah. IKS itu apa sih? Indeks keluarga sehat. Ya, indeks kontribusi sektor kan? Sejahtera sebenarnya kaitannya sih dengan ekonomi, cuman di sini sebenarnya mau lihat kesejahteraannya tuh gimana sih gitu kalau di masing-masing sektor lapangan usaha. Apa tadi? Kenapa kok ada bau-bau sejahtera? Suaranya kurang. Gak kedengeran.
Halo. Ya. Ini jadi pakai punya Timon nih, soalnya tadi laptopnya nggak ada yang beres. Ya Pak, sebenarnya IKS itu nggak ada kaitannya sama ekonomi, yaitu indeks keluarga keluarga sehat sebenarnya. Enggak, Cuman di itu sini, sorry saya potong. ya, Itu ada namanya indeks kontribusi sektor. Itu semua makanya total PDRB-nya jadi satu. Itu hanya melihat kontribusi masing-masing sektor itu berapa sih terhadap total PDRB. Persentase lah, cuma diberi nama IKS. Nah, kehutanan, pertanian, pertambangan itu hampir 47% atau 0,47. Nah, tapi kan datamu disebutkan penajam pasar 2011 sampai 2021, 10 tahun. Apa 10 tahun begini doang? Atau ini IKS tahun berapa gitu loh? ini IKS-nya bukan 2011 sampai dengan, tapi 2011 dan 2021. Ya berarti harusnya ada 2 angka dong IKS-nya. Ini kan cuma 1. Ya Pak. Yang ngerjain siapa ini? Harus bisa jawab dong. Ini ada apa juga? Ini sebenarnya nggak ada di Salma, cuman Salmanya lagi umroh Pak. Oh iya, tapi ini diambil dari mana? Ya terus ini pasti ada studi yang bikin klasifikasi ini gitu loh maksud saya. Tapi harus ditulis sumbernya dari mana. Karena ini bukan kalian yang ngerjain kan? Menghitung di XLS kok Pak. Masa bisa menghitung di XLS, shift share, keluarnya progresif, mundur, progresif. Coba tampilin XLS-nya aja. Kan ada di pin sekolah. Boleh, Tovani share aja. Progresif itu shift share berapa? Yang shift R-nya dong. Nah ini Pak. Jadi progresif itu dia kanan atas ya kalau di kurva. Di bawah deh Pak. Kurvanya ada di bawah. Oke, sektor B itu apa? Kan dia pertanian, pertambangan tadi kan? Penggalian tambang Pak. Ya, makanya. Coba lihat rumus shift share-nya. Parameter disebut progresif itu di mana? Nah, itu F, N4 kurang dari 0. N4 adalah PB. Geseran bersihnya Pak. PB diambil dari berapa PE dia? Coba ke Pak plus L.
Progresif kalau tadi coba lihat progresif. Progresif kalau PB-nya 0 sampai berapa tadi? Enggak kan kalau itu dia PB-nya minus tuh, makanya disebut mundur. Jadi deh, Bang. 0,1 progresif. Iya, jadi range-nya 0, lebih dari 0 progresif, kurang dari 0 dia mundur. Ya. Oke, kita lihat ke itunya. Saya PE-nya tampilkan itu, ke kalian tadi. oke, yang di PPT. Ya. Boleh lagi share ini. Gue udah makan. Sinyalnya lama. Sinyal jelek banget. Sudah masuk belum ya aku share PPT? Udah kelihatan, Pak. Yang Ya. share kamu apa aku sih? Oh, speaker. Mana yang punya tadi? Aku jadi kan yang share Kak. Aku aja ini share. Biar bisa pindah-pindah Excel nanti. Biar bisa buka Excel. Nah, kalau LQ itu basisnya kenapa bisa begitu ya? Nah ini ada hitungan namanya. Nah, lihat, kasih lihat aja yang sama. LQ-nya kan basis tidak prospektif. Kan ada basis ada. Kalau pengertiannya sih kalau dia basis, dia bisa mencukupi buat kebutuhan lokalnya dan dia bisa kalau misalkan mau di Iya itu di atas 1 ekspor. kalau sektor basis itu di atas 1. Cuma kan dia pakai ada kalimat basis bukan prospektif gitu loh. Itu dari mana? Di LQ itu apa sih? Ah ini. Nah, Dari dinamik LQ-nya basis tidak prospektif. Nah, DLQ-nya ini tidak prospektif sama prospektif. Berarti ada 4 kuadran nanti. Basis bukan basis, prospektif dan tidak. Itu apa dasar tidak prospektifnya? Coba dilihat. itu tuh D4. DLQ itu apa rumusnya? GI itu kan laju pertumbuhan. Nah, itu tuh. Laju pertumbuhan dibagi Tingkat lokal sama tingkat atas. Iya. DLQ itu perbandingan laju pertumbuhan sektor di kecamatan dengan sektor kabupaten. Ya ini tahun berapa ini? Ini itu Berarti di yang atas, di atas 11, 12, 13, 14 sampai 2021. Oke, dia ketika dia sebut DLQ-nya adalah 1, atau di atas 1, dia prospektif. Coba benar nggak interpretasinya? Di bawah Pak. Kalau DLQ-nya, iya Pak, di atas 1 dia prospektif, di bawah 1 dia tidak prospektif. Oh iya. Lebih dari 1. Oke, kalau tipologi klasennya? Shift yang itu. Kanan. Ya. Sektor lebih besar, lebih kecil dari Kontribusi. Ya, jadi kalau kontribusinya lokalnya lebih besar dari tingkat regionalnya, maka dia berkembang cepat gitu Pak rumusnya.
Coba YI gitu. YI di kolom YI. Maju dan tumbuh cepat dengan berkembang cepat. Ketika R, growth, IK, lokal dengan regional, lebih besar dari regional. Kayaknya kontribusinya. Oke. Jadi coba balik ke PPT. Berarti ini kesimpulannya sektor berkembang, tertinggal, berkembang, ada 3 ya, potensial. Ya. Itu dikasih tahu dulu rumusnya. Berkembang sama dengan IKS berapa, progresif, apa gitu. Oke, Pak. Sektor tertinggal, kayaknya nggak pengaruh IKS-nya. Nah, IKS-nya 0,27 kan. Padahal paling tinggi, tapi dia bilang sektor tertinggal. Nah, ini yang agak bias ya. Kalau mundur, kelihatan tadi dia dari shift share-nya turun. Ya. Nah, lalu sektor potensial itu apa? Ya, dikasih tahu dulu rumusnya ya. Nah, baru disandingkan dengan punya Vika tadi. Coba slide sebelumnya. Yang ini, Pak. Ya, jadi Vika bicara ini tahun berapa yang Vika ini? 68% tinggi sekali. Ini tahun terbaru ya? Saat ini. Saat ini, Pak, 2020. 21. Iya kan datanya 2020, publish-nya 2021. Nah, berarti di samping kolomnya itu baru bicara tentang dinamika mesin ekonominya ya. Jadi ini kondisi terkininya. Baru di kanan punyanya Salma. Nah, baru ketiganya punyanya si Amanda, Amelia. Coba cek slide Amanda. Kalau di slide Amanda itu mostly ada di jasa sama perdagangan ya. Coba lihat di paling bawah, nggak slide tadi. Slide tadi sebelumnya yang ada gambar. Ya, ini. Nah, itu kan ada logistik, transport, utilitas. Nah, itu semua kalau di PDRB sektor yang bawah ya, sektor jasa. Nah, jadi ini yang kalian kasih kolom namanya rencana atau mesin ekonomi masa depannya gitu. Nah, nanti kalian lihat apa dinamikanya dan apa harapannya di jasa-jasa ini ya. Jadi yang ini tolong ditambahkan. Jadi kalau kayak petrokimia, manufaktur itu berarti di industri. Pertanian, pertambangan itu yang AB gitu ya. Andi, ini kan yang warnanya biru langit ini kan wilayah Kalimantan Timur. Kalau IKN-nya yang hijau. Berarti pertanian petrokimia sebenarnya nggak di-plot ke dalam IKN gitu kalau versi pemerintah? Iya sih. Cuma di sini IKN-nya dalam strategi pengembangan ekonomi. Jadi maksudnya ekosistem ekonominya IKN itu nggak bisa jalan tanpa ada ekonomi dari apa itu namanya regionalnya dari Kaltim, ya. Cuma di sini nggak dikasih tahu tahun berapa ini bisa mandiri nih, wisata, teknologi bersih, industri digital, gitu. Ya, jadi
Bicara masa depan berarti nggak hanya bicara ekonomi IKN, tapi juga ekonomi regionalnya. Ya. Nah, matriksnya itu yang menjadi hasil akhir kalian ya untuk mesin ekonomi. Nah, jadi harusnya kalian bisa cerita banyak di situ. Good. Nah, lalu mengenai lahan. Lahan tadi kepemilikan swastanya dominan, ada harga lahan juga sudah meningkat. Nah, dalam pemaknaan ekonomi, berarti lahan ini adalah sebagai komoditas ekonomi. Dan untuk perkotaan, yang paling penting itu lokasi, bukan hanya luasnya ya. Lokasinya strategis, kecil mungkin akan lebih mahal daripada lokasinya jauh, lahannya luas. Nah, yang ditambahkan adalah ada rencana-rencana jaringan jalan yang ke IKN itu, Tovania. Jadi pada distribusi lahan, termasuk nanti untuk lahan yang tadi ada jenis lahan, jenis tanah ya, walaupun kalian masih pakai ecoregion. Berarti yang akan berkembang adalah lahan-lahan yang berada di pinggir jalan yang dekat dengan pusat kota IKN. Nah, itu yang kalian harus gambarkan. Nah, kalau di KIKN ini, nah misalnya zona nilai tanah ini kan ini yang existingnya. Tapi kalau kalian tambahkan jalan dari Balikpapan, Tawir itu terus sampai ke Sepaku, maka nanti pertambahan nilai 1 juta itu mungkin bergeser dia, bukan lagi di sekitar jalan yang ada, tapi ke kanan. Nah, itu yang kalian bikin juga sama. Ini yang existing, lalu kalian bikin rencana jalan tolnya, dan ada rencana yang di KIKN, jaringan struktur IKN. Nah, kira-kira merahnya atau perkembangan harga nilai lahan itu akan ke arah mana? Ya. Jadi yang kalian blok adalah arahnya ya. Tidak perlu pakai persil-persil yang ada sekarang. Karena nanti tuh akan dibagi-bagi juga itu persilnya oleh otoritas. Nah, itu poin kalian yang kedua. Bicara harga lahan sekarang dan perkiraan lokasi yang kenaikan harga lahannya nanti tinggi. Coba lihat judulnya tadi, yang ketiga apa ya? Kesimpulan. Bukan, yang cover dulu. Konten. Ke atas, paling atas. Terus satu lagi. Cover kalian itu. Nah, jadi mesin penggerak, ya, mesinnya sudah ada, kepemilikan lahannya juga sudah ada. Ya. Nah, jadi itu aja 2 kesimpulan besar kalian ya. Nanti kita lihat overlay-nya dengan teman yang lain. Oh, berarti ini tuh status ekonominya dilihat dari kepemilikan lahan dan mesin penggerak ya, Pak? Ya. Oke, kelompok berikutnya, kelompok si Ari. Sudah siap? Pak, Bang Arinya lagi ujian, Pak. Kalau dari kelompok 3 dulu boleh nggak ya, Pak? Boleh. Ini siapa? Epin, Pak. Sudah? NUS ya. Oke.
Ya. Jadi siapa Kevin yang ngomong? When US? Yes. Sorry. Follow when US. Future Cities Lab. Siang Pak. Ya. Mungkin bisa dari kelompok 3 dulu ya Pak. Boleh. Baik Pak. Ya. Ya. Baik Pak. Coba saya buka terlebih dahulu. Dari kelompok 3 mengenai infrastruktur ekonomi di wilayah IKN. Jadi next dulu Pak. Topik pembahasannya ada dari infrastruktur legalnya, digital, sumber daya manusia, dan layanan digitalnya. Halo, aku dulu. Dilanjutkan oleh Kasil, Kak. Iya, baik Pak, saya lanjutkan. Jadi yang pertama adalah legal infrastruktur. Di sini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan beberapa aturan turunannya. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini mengatur kurang lebih mengenai visi Ibu Kota Negara, Pak, yang kita menjadi kota berkelanjutan di dunia sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dari simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila UUD NKRI tahun 1945. Selanjutnya juga mengatur mengenai penataan ruang di sana, mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana zonasi kawasan Tarunan Selat Makassar, rencana tata ruang Pulau Kalimantan, rencana tata ruang KMN Ibu Kota Nusantara, juga rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara. Sekaligus juga di dalamnya itu mengatur mengenai pentahapan, Pak, mulai dari tahun 2022 hingga 2044. Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu ada peraturan turunannya, yaitu Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian hidup di Nusantara. Di dalamnya diatur mengenai ekosistem 3 kota sebagai penggerak ekonomi masa depan. Jadi ada Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Kemudian ada Ibu Kota Negara itu sendiri sebagai pusat saraf inti pemerintahan. Juga ada diatur mengenai pembangunan IKN sebagai super hub ekonomi dirancang untuk beroperasi pada 3 tingkatan yang saling terkait dan terintegrasi dalam visi tersebut. Dan visi super hub ini mencakup 6 klaster dan 2 enabler. Selanjutnya bersumber dari masih dari Perpres yang sama, itu terkait pengelolaan barang milik negara. Itu diatur mengenai pemanfaatannya bisa berupa sewa, pinjam, pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Kemudian juga masih dalam Perpres yang sama diatur tentang pemindahanganan dari BUMN itu sendiri, pengelolaan dan penggunaannya. Untuk detailnya ada di slide-nya selanjutnya.
Kemudian juga diatur mengenai aset dalam pengusahaan, yaitu terkait pengelolaan dan pengalokasiannya. Untuk pengelolaannya sendiri, ADP itu meliputi tanah yang diperoleh dari penetapan dan pemberian hak pengelolaan lahan, hibah atau sumbangan, hasil pelaksanaan dan perjanjian atau kontrak, pengalihan BMN atau BMD, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk pengalokasiannya sendiri, terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi pemegang ADP, yaitu dari WNI, badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, perwakilan negara lain, organisasi internasional, badan hukum asing yang punya perwakilan dan berkedudukan di Indonesia, orang asing, badan atau lembaga yang dibentuk dengan UU, dan pengguna ADP-nya itu sendiri. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya juga dibahas tentang tata kelola pengawasan dan evaluasinya. Itu terdapat highlight-nya itu kalau untuk jadi pelakunya itu utamanya ada di otorita ibu kota negara dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk IKN sendiri itu masih merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional saat ini, dan kemudian dapat diberikan fasilitas insentif atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi dilihat dari sini untuk insentif masih merujuk ke peraturan lain yang tidak secara khusus untuk IKN, namun berlaku untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya. Baik, Pak, selanjutnya saya lanjutkan. Salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 2022 yaitu PP Nomor 17 Tahun 2022 mengenai pendanaan dan pengelolaan anggaran. Jadi untuk pembiayaan pembangunan pemindahan ibu kota ini ada beberapa skema, diantaranya skema APBN, KPBU, skema partisipasi BUMN atau swasta murni, skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya, juga dukungan kelembagaan atau kerjasama. Ini mengenai sumber dana pemindahan IKN, saat itu Presiden Jokowi pada 4 November 2021 sempat menyinggung anggaran yang dibutuhkan untuk realisasi pemindahan sebesar 35 miliar dolar atau sekitar 501 triliun. Nah, ini ada sumber dana versi awal, Pak, di laman resmi IKN. Awalnya itu APBN itu hanya 19% dan yang paling besar itu dari KPBU. Kemudian terakhir dilihat itu di laman resmi IKN itu berubah menjadi APBN itu 53,30% dan sisanya KPBU, investasi swasta, juga BUMN, BUMD. Nah, skema baru ini berlaku untuk pembangunan IKN hingga 2024, sedangkan untuk tahun 2024 seterusnya ini pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta. Itu yang skema baru itu untuk sampai 2024 aja kan? Iya, Pak, untuk 2024. Kan untuk keseluruhan kan? Bukan, Pak. Nanti setelah 2024 itu mulai investasi KPBU dan swasta, Pak. Ya, jadi maksudnya kalau bicara skemanya memang 2 tahun pertama sebagian besar APBN. Iya, betul, Pak. Jadi antara pie chart yang kuning sama yang merah itu masih nyambung, bukan? Kalau iya, Pak, gitu. Jadi totalnya itu berapa? Kalau dari interpretasi kalian dan APBN sekitar 267 triliun, berarti totalnya 500 triliun. Iya, Pak. Artinya versi awal dan versi terbaru ini mau bilang kontribusi APBN nggak 20% lagi, tapi jadi 53%. Yang jangka dekat itu. Begitu interpretasinya? Sama-sama dimuat di laman resmi IKN, sumber kalian. Gimana sih Kak Rifka penjelasannya? Iya, Pak, jadi awalnya itu yang kita lihat dari laman resminya ini menggunakan APBN itu hanya 19%, Pak. Tapi kemudian yang terbaru itu rinciannya itu
menggunakan APBN-nya hingga 2024 aja. Sisanya itu baru maksudnya sisa tahun di 2024 setelahnya itu menggunakan investasi KPBU juga swasta. Ya, jadi artinya di sini kan ada perubahan komposisi pembiayaan ya. Ya betul Pak. Itu Skemanya ya Pak. oke. Ya, lanjut. Oke Pak, kalau salah saya lanjut dulu ya Pak. Terus untuk apa saja sih yang perlu dibangun gitu menggunakan pembiayaan itu? Ini mengutip dari buku Saku yang dirilis bulan Juli 2021. Jika skema APBN langsung ini untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis, kemudian juga pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, juga rumah dinas ASN, TNI, Polri. Kemudian untuk skema APBU-nya digunakan untuk infrastruktur dasar dan utilitas, rumah dinas, gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, peningkatan konektivitas, sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan. Selanjutnya untuk skema swasta BUMN ini untuk membangun perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, dan sarana kesehatan swasta, juga pusat perbelanjaan dan masyarakat. Tadi kan selain ada skema pembiayaan APBN dan KPBU, juga masih ada skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya atau creative financing, juga dukungan kelembagaan untuk kerjasama. Nah, dalam pelaksanaan khusus IKN untuk mengoptimalkan struktur kerjasama guna meningkatkan layanan dan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan publik. Baik, selanjutnya tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN itu berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2022. Kurang lebihnya di sini diatur tentang perolehan tanah di IKN itu terkait pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penetapan lokasi pembangunan di IKN diterbitkan langsung oleh Kepala Otorita IKN dan pengadaan tanah secara langsung. Kemudian pengelolaan pertanahan di IKN dan juga pengendalian pengalihan hak atas tanah di IKN, kurang lebih Perpres tersebut mengatur tentang ini. Dan terdapat dari berita yang kami dapatkan dari laman berita itu didapatkan terkait untuk kepemilikan tanah itu ada rencana HGB atau hak guna bangunan yang bisa berlaku hingga 160 tahun. Jadi terdapat rencana memberikan perizinan HGB selama 80 tahun yang berpotensi diperpanjang hingga 160 tahun. Tujuannya dari rencana ini adalah untuk menarik penanam modal itu sendiri. Sedangkan skemanya untuk yang 80 tahun itu kurang lebih terlihat di bawah, itu ada yang pertama 30 tahun itu untuk pemberian pertama, kemudian 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun terakhirnya itu untuk pembaruan. Dan ini itu ada juga terkait di pasal 16 ayat 6 dan 7 itu otorita IKN diberi hak pakai dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Makanya rencana ini bisa ada. Kemudian di pasal 16 ayat 7, 8, dan 9 itu juga memungkinkan bagi otorita IKN untuk memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian dan jangka waktu perjanjian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya. Kemudian untuk terkait rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN tahun 2022 hingga 2042, itu cakupannya ini tentang rencana tata ruangnya, dan di sini pembahasan terkait tentang insentif dan disinsentifnya juga termuat dalam Perpres ini, yaitu di pasal untuk insentifnya sendiri itu ada di pasal 144 ayat 3, yaitu insentif fiskal yang dapat berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga insentif non fiskal, jadi untuk penggunaan tata ruang di sana. Kemudian untuk disinsentifnya itu bisa berupa disinsentif fiskal maupun non fiskal, yaitu berarti terkait dengan pajak dan seperti kalau untuk non fiskal itu
kewajiban pemberian kompensasi atau imbalan. Selanjutnya lagi, Kak. Nah, kemudian untuk peraturan yang khusus untuk fiskalnya sendiri, berdasarkan dari portal berita yang kami dapatkan, itu masih berupa rancangan, jadi belum ada UU yang secara khusus untuk membahas tentang peraturan fiskal itu sendiri. Tetapi untuk insentif fiskal sendiri itu sebenarnya sudah disinggung di PP nomor 17 tahun 2022. Itu terdapat di pasal 188 dan kurang lebih fasilitas atau insentif fiskal yang dimaksud itu terkait perpajakan dan juga terkait perpajakan. Selanjutnya, Kak. Nah, kemudian ada juga terkait tentang pembiayaan itu di Perpres nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk di sini itu lebih membahas tentang berarti nanti ketika menggunakan skema KPBU, penanggung jawabnya siapa. Nah, untuk penanggung jawab proyek kerjasamanya sendiri itu dipegang oleh IKN, kemudian dan memungkinkan juga untuk kerjasama antara otorita IKN dengan daerah mitra IKN. Jadi terlihat di sini itu kalau untuk pembiayaan atau pendanaan IKN itu menekankan pada kolaborasi, memungkinkan untuk terjadinya kolaborasi tidak hanya antar lembaga atau institusi tapi juga dengan daerah lain. Selanjutnya tentang infrastruktur digital. Oke, sebentar dulu di sini. Jadi apa kesimpulan kalian khusus yang legal infrastructure dulu? Untuk kesimpulan legal infrastructure nanti kami sampaikan di akhir, tidak apa, Pak? Oke, boleh aja. Selanjutnya digital infrastructure di sini membahas hal-hal dasar dan penunjang bagi service digital nantinya. Jadi hal-hal digital infrastructure ini yang harus dipenuhi dulu sebelum digital service itu berjalan dengan baik. Ini sudah pernah disampaikan juga sebelumnya, literasi digital yang ada di Kalimantan Timur, di mana digital di Kaltim itu sebenarnya sudah berada di atas nilai rata-rata nasional. Itu bisa dikatakan cukup tinggi dibanding wilayah nasional lainnya. Dapat lihat waktu penggunaan internetnya juga indikatornya dari literasi digital ini adalah digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture-nya. Itu. Lanjut. Lalu ada masih yang berhubungan dengan internet. Ini data dari Kominfo tahun 2021 di mana ada akses di mana wilayah IKN itu sudah menggunakan internet untuk akses transaksi perbankan, internet akses kegiatan, lalu untuk penggunaan e-commerce dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan jika penggunaan internet di Kalimantan Timur ini sudah cukup luas karena bukan hanya untuk sosial media tapi juga untuk transaksi digital yang ada. Lalu selanjutnya adalah sumber daya energi sebagai penunjang digital infrastruktur. Sini dapat dilihat jika kawasan IKN ini atau Penajam Pasir Utara berada di area Balikpapan sebagai wilayah pembangkit tenaga listriknya, tapi dapat dilihat juga jika di wilayah area Balikpapan ini memiliki nilai kilowatt per hour-nya paling tinggi dibandingkan pusat energi lainnya, di mana terdapat senilai Rp838 per kilowatt hour. Lalu selain di Kalimantan Timur ini sudah mengembangkan beberapa sumber energi, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Kalau yang baru ini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, mana sudah terpasang 4 lokasi, tapi PLTS ini selalu dikembangkan oleh pemerintah Kaltim. Bahkan rencananya ini akan dipasang di setiap desa-desa sebagai pembangkit listrik. Lalu ada PLTA, di mana menggunakan Sungai Mahakam sebagai sumber energi yang ada, suatu sebagai karena Mahakam sendiri sungai besar yang ada di Kalimantan Timur, jadi diperberdayakan gitu dengan kapasitas 21 buah alat PLTA per 650 kV. Lalu ada batubara, di mana cadangan batubara di Kalimantan Timur tercatat mencapai 16,7 miliar ton pada 2020. Jumlah itu menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia. Tapi karena pemerintah Kaltim sudah berinovasi dengan menggunakan
pembangkit listrik tenaga yang terbarukan. Jadi batubara ini masih menjadi utama, tapi sudah mulai digantikan oleh pembangkit listrik tenaga lain. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, ya. Selanjutnya untuk bagian yang sumber daya manusia, Pak. Disclaimer dulu, Pak, sebelumnya untuk datanya masih terpisah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Penajam Pasir Utara, Pak. Untuk yang pertama itu adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data didapatkan itu bahwasanya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berusia 15 tahun ke atas lebih didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki, dan untuk lapangan pekerjaan utama didominasi oleh pekerjaan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian dari aspek pendidikan tertingginya, masyarakat Kabupaten Kutai lebih banyak yang belum menamatkan sekolah dasar. Lalu untuk jumlah masyarakat yang bekerja lebih banyak daripada yang masih menganggur atau pengangguran terbuka. Kemudian dari data Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk masyarakat Kabupaten PPU sendiri yang berusia 15 tahun itu didominasi oleh masyarakat yang menamatkan pendidikan hanya sampai di sekolah dasar. Dan juga yang telah bekerja itu lebih banyak daripada pengangguran. Untuk lapangan usaha utama didominasi oleh pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan perikanan, yang sama juga seperti masyarakat dari Kabupaten Kutai. Untuk estimasi banyaknya lapangan kerja di 2045 itu sejumlah 4.811.000 lapangan kerja. Untuk potensi lapangan kerja yang akan ada, klaster ekowisata itu terdapat seperti contohnya itu pemandu satwa liar, lalu ada pengrajin, pengusaha di bidang akomodasi, di bidang klinik, ataupun di bidang retail. Lalu dari klaster industri pertanian yang berkelanjutan, terdapat pekerjaan seperti petani tanaman sumber ekstrak, pekerja tanam panen, pengeringan dan produksi, lalu juga ada yang di bidang pengemasan maupun pemasaran. Untuk rencana pengembangan sumber daya manusia itu ditandai dua indikator, yaitu penciptaan lapangan kerja tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Namun langkah yang harus diambil itu seperti perincian kebutuhan tenaga kerja, perincian jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan, investasi pelatihan yang dibutuhkan, kemudian pendataan calon tenaga kerja, kemudian juga adanya pemanfaatan instrumen koordinasi ketenaga kerjaan. Yang terakhir Pak, karena dilihat dari data yang didapatkan, pendidikan masyarakat maupun dari Kutai ataupun Penajam Pasir Utara masih didominasi oleh masyarakat yang lulus sekolah dasar. Dibutuhkan mungkin seperti balai pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat. Oke. Ini kalau nggak salah tadi ada terkait dengan si ini ya. Siapa tadi kelompoknya Vika yang bahas penduduk usia angkatan kerja ya? Kalau nggak salah ada tadi ya? Iya. Oke, nanti kalian coba cek ya di kelompoknya Vika siapa tuh yang bahas itu juga. Dulu Izin Pak, tapi barusan dari kelompok Vika konfirmasi nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oh, mungkin di kelompoknya Bang Ari Pak nanti. Di sosial maksud saya Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Simon. Terkait dengan digital service, di sini berbicara mengenai perbankan dan digital money.
Jadi di perbankan tersendiri itu terdapat infrastruktur perbankan Kutai Negara dan Penajam Pasar Utara. Berdasarkan data BPS dapat kita lihat dari layar. Sini dapat kita lihat bank umum, pemerintah daerah, bank umum swasta nasional, bank umum syariah, BPR dan BPR syariah. Next, Kak. Jika kita lihat secara daftar perusahaan bank, jumlah sebaran kantor cabang di Kalimantan Timur secara keseluruhan itu di tahun 2021 itu milik pemerintah sekitar 250, swasta nasional sekitar 170 dan swasta asing sekitar 6. Nah, jika dilihat dari daftar bank di Kabupaten Kutai Negara, ini lebih patokannya itu berada di Kota Tenggarongnya sendiri, Pak. Kalau kita lihat dari jumlah unit banknya, kalau di bank umum pemerintah pada umumnya itu seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Kalau di bank umum pemerintah daerahnya itu Bank Kaltim. Sedangkan di bank umum swasta nasionalnya itu terdapat seperti Bank BCA, Ciambi Niaga, Danamon, dan BTPN. Kalau di bank syariahnya itu terdapat BSI dan Bank Syariah Bukopin. Dan di BPR umum atau Bank Pegadaian Rakyat itu terdapat 4 jenis, yaitu BPR BPD Kutai Sejahtera, Ingkertat, Permata Hati Jaya KC Handil, dan Rona Basa KC Tenggarong. Sedangkan yang di Penajam Pasar Utara, saya belum mendapatkan di mana lokasinya, Pak. Tapi kalau di Penajam Pasar Utara ini jumlah banknya itu sedikit. Seperti bank umum swasta nasionalnya itu hanya terdapat Danamon, syariah bank umum syariahnya terdapat BSI, dan BPR-nya hanya 1, dan BPR umum syariah itu terdapat 1.